Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Doa Ibu 1988 Channel. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi mampir di akun channel kita. Dukung terus akun channel kita agar bisa terus semakin tumbuh dan berkembang, dan pastinya bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan membahas 13 gerakan dan sinyal ketertarikan wanita yang paling umum. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengibaskan kepala dan rambut. Biasanya gerakan pertama yang wanita gunakan ketika berada di dekat pria yang disukainya, kepala ditelengkan ke belakang untuk mengibaskan rambut melewati bahu atau menjauh dari wajah. Bahkan wanita berambut pendek pun melakukannya. Ini adalah cara samar wanita untuk menunjukkan bahwa dia peduli pada penampilannya di mata seorang pria. Ini juga memungkinkan wanita memaparkan ketiaknya yang memungkinkan aroma parfum seksual feromon terbawa ke pria sasarannya. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu membasahi dan mengerutkan bibir atau mulut sedikit dibuka. Saat pubertas, struktur tulang wajah pria berubah secara dramatis. Ketika testosteron memberinya garis rahang yang kuat dan menonjol ke depan, hidung yang lebih besar dan dahi yang lebih menonjol semuanya penting bagi perlindungan wajah ketika bertemu dengan hewan atau musuh. Struktur tulang wanita akan tetap sama dan mirip anak-anak dengan lebih banyak lemak bawah kulit yang membuat wajah remaja wanita tampak lebih bulat dan penuh, terutama bibirnya. Oleh karenanya, bibir yang lebih besar dan tebal menjadi sinyal kewanitaan karena ukurannya kontras dengan bibir pria. Beberapa wanita menyuntik bibirnya dengan kolagen untuk membuat perbedaan sensual ini semakin mencolok dan oleh karenanya membuat mereka tampak lebih menarik bagi pria. Mengerutkan bibir semakin memperbesar tampilan bibir. Bibir luar kelamin wanita sebanding dengan ketebalan bibir wajahnya. Desmond Morris menjelaskan fenomena ini sebagai self mimicry karena dimaksudkan untuk melambangkan area kelamin wanita. Bibir bisa dibuat tampak basah dengan menggunakan ludah atau kosmetik, dan ini memberi tampilan mengundang pada wanita. Ketika seorang wanita sedang bergairah, bibir payudara dan kelaminnya menjadi lebih besar dan merah karena dipenuhi darah. Penggunaan pemerah bibir adalah penemuan orang Mesir 4000 tahun yang lalu dan dimaksudkan untuk meniru kondisi kelamin yang memerah pada wanita yang sedang bergairah ini. Ini menjelaskan mengapa pada eksperimen yang menggunakan foto-foto wanita mengenakan berbagai warna lipstik, pria selalu menganggap wanita berlipstik merah menyala adalah yang paling menarik dan sensual. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu menyentuh diri. Seperti disinggung sebelumnya, pikiran membuat tubuh merespon hasrat kita. Itulah pula yang terjadi pada gerakan menyentuh diri. Wanita memiliki sensor saraf untuk mengalami sentuhan yang jauh lebih banyak daripada pria, membuat mereka lebih peka terhadap sentuhan. Ketika seorang wanita dengan perlahan dan seksual mengusap paha, leher atau tenggorokan, ini menyampaikan bahwa jika seorang pria memainkan kartunya dengan benar, mungkin pria itu akan dapat menyentuhnya dengan cara yang sama. Pada saat yang sama dengan menyentuh dirinya, dia membayangkan akan seperti apa rasanya jika si pria yang melakukannya. Baik, kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu pergelangan tangan yang lemas. Berjalan atau duduk sambil menunjukkan pergelangan tangan yang lemas adalah sebuah sinyal mengalah atau pasrah, hanya digunakan oleh wanita. Dengan cara yang sama, seekor burung akan berpura-pura mengalami kerusakan sayap untuk mengalihkan perhatian mangsa menjauh dari sarangnya. Dengan kata lain, gerakan ini adalah penarik perhatian yang kuat. Ini sangat menarik bagi pria karena membuatnya mereka merasa seakan-akan bisa mendominasi. Akan tetapi dalam situasi bisnis, penggunaan pergelangan tangan yang lemas akan menunjukkan kredibilitas wanita dan orang tidak akan menganggapnya dengan serius, meskipun beberapa pria mungkin akan mengajaknya berkencan. Oke, kita lanjut bab kelima, yaitu memainkan benda berbentuk silinder. Memainkan rokok, jari, gagang gelas anggur, anting yang menggelantung atau benda-benda lain yang berbentuk silinder adalah suatu petunjuk bawah sadar tentang apa yang ada di benak. Melepas pasang cincin juga merupakan perwakilan mental dari hubungan seksual. Ketika seorang wanita melakukan hal ini, secara simbolis seorang pria akan berusaha memilikinya dengan memainkan pemantik rokok, kunci mobil atau benda pribadi milik wanita yang ada di dekatnya.
Baik teman-teman, kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu pergelangan tangan yang terbuka. Seorang wanita yang berminat akan secara bertahap memperlihatkan bagian dalam pergelangan tangannya kepada pria calon pasangannya, dan saat minatnya semakin bertambah, dia akan lebih sering memperlihatkan pergelangan tangannya. Area pergelangan tangan telah lama dianggap sebagai area yang sangat erotis dari tubuh wanita. Karena itu adalah salah satu area kulit yang paling lembut dan rentan. Tidak diketahui dengan pasti apakah perilaku ini dipelajari atau merupakan bawaan lahir karena jelas beroperasi pada tingkatan bawah sadar. Telapak tangan juga diperlihatkan kepada pria ketika si wanita sedang bicara. Wanita yang merokok akan lebih mudah memperlihatkan pergelangan atau telapak tangannya dengan menempatkan telapak tangan terbuka di sisi bahu sambil memegangi rokok. Wanita mengoleskan parfum di bagian dalam pergelangan tangan, mengira denyut nadi di pergelangan tangan akan menyebarkan parfum ini. Namun tujuan sebenarnya adalah mengulurkan pergelangan tangan ke arah calon pasangannya. Parfum akan menarik perhatian kepada wanita dan akan memungkinkan pria melihat bagian dalam pergelangan tangannya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketujuh, yaitu melirik ke samping sambil mengangkat bahu. Bahu yang diangkat adalah tiruan bentuk payudara wanita yang membulat. Dengan kelopak mata yang sedikit diturunkan, wanita menatap mata pria dalam waktu yang cukup lama untuk disadari oleh pria. Kemudian dengan cepat dia memandang ke tempat lain. Tindakan ini memunculkan kesan mengintip pada wanita yang melakukannya dan diintip oleh pria yang sedang menerima tatapannya. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang ke-8, yaitu melenggokkan pinggul. Untuk alasan mengandung anak, wanita memiliki pinggul yang lebih lebar daripada pria. Juga celah selangkangan yang lebih lebar di antara kedua tungkai. Artinya ketika seorang wanita berjalan, dia memiliki lenggok yang menyoroti area pinggulnya. Pria tidak bisa berjalan seperti ini, jadi ini merupakan sinyal perbedaan jenis kelamin yang sangat kuat. Ini juga menjelaskan mengapa hanya sedikit wanita yang bisa berlari dengan baik, karena pinggul yang lebar membuat tungkai mereka mengayun ke samping. Ketika mereka berlari, lenggok pinggul adalah salah satu gerakan perkencanan samar yang selama berabad-abad telah digunakan dalam iklan untuk menjual barang dan jasa. Wanita yang melihat iklan ini memiliki hasrat untuk ingin menjadi seorang model, dan dengan demikian semakin menyadari produk yang sedang diiklankannya. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang ke-9, yaitu mencondongkan pinggul. Bukti medis menunjukkan bahwa wanita yang sangat sehat paling mampu mengandung anak akan memiliki perbandingan pinggul dan pinggang sebesar 70%. Yang berarti pinggangnya berukuran 70%. Dari ukuran pinggulnya ini memberikan bentuk tubuh yang dikenal sebagai jam pasir atau gitar. Sepanjang sejarah, perbandingan tubuh ini telah terbukti sebagai penarik perhatian pria yang paling dramatis. Pria mulai kehilangan minat ketika pembanding melebihi 80%, dan bagi sebagian besar pria, semakin besar atau kecil perbandingannya akan semakin kecil perhatiannya. Pria akan sepenuhnya hilang minat ketika perbandingannya mencapai 100%. Meskipun masih cukup berminat ketika perbandingan menurun di bawah 70%, tetapi angka 70% masih dipandang sebagai perbandingan yang sempurna untuk keberhasilan reproduksi. Cara seorang wanita menyoroti perbandingan ini sangat sederhana. Dia hanya perlu mencondongkan pinggul ketika berdiri. Nah teman-teman, Profesor Devendra Singh, seorang psikolog evolusioner dari University of Texas, mempelajari ketertarikan fisik dari konteks kecantikan Miss America dan halaman utama masalah Playboy selama 50 tahun, dan menemukan bahwa perbandingan pinggang dan pinggul yang paling menarik bagi pria adalah 67–80%. Profesor Singh melakukan eksperimen dengan menggunakan gambar-gambar wanita yang terlalu kurus, terlalu gemuk, dan berberat tubuh rata-rata, lalu menunjukkan kepada kelompok-kelompok pria yang diminta memeringkat daya tariknya. Ditemukan bahwa wanita dengan berat tubuh rata-rata dengan perbandingan pinggul sekitar 70% adalah yang paling dianggap menarik pada kelompok yang terlalu gemuk dan terlalu kurus. Wanita yang memiliki pinggang kecil yang masih mendapat suara penemuan yang luar biasa dari eksperimen ini. Ini adalah pria memberi peringkat tertinggi kepada perbandingannya 70%. Bahkan ketika tubuh wanita itu cukup gemuk, ini berarti wanita bisa bertubuh besar dan tetap membuat para pria menoleh jika dia memiliki perbandingan pinggang dan pinggul yang tepat. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke poin yang ke-10, yaitu kedekatan tas tangan wanita. Semakin besar pria tidak pernah melihat isi tas tangan wanita, dan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pria
takut menyentuh tas tangan wanita apalagi membukanya. Tas tangan wanita adalah benda pribadi yang diperlakukan nyaris seperti perpanjangan tubuh mereka. Jadi akan merupakan sinyal kedekatan yang kuat jika seorang menempatkannya di dekat seorang pria. Jika wanita itu sangat tertarik kepada seorang pria, dia akan perlahan-lahan mengelus-elus tangannya. Dia mungkin meminta si pria mengambilkan tasnya atau bahkan mengambil sesuatu dari dalamnya. Menempatkan tas tangan di dekat pria agar dia dapat melihat atau menyentuhnya dengan sinyal yang kuat bahwa wanita itu berminat kepada si pria. Menjauhkan tas darinya menandakan adanya jarak emosional. Baik, kita lanjut ke poin yang ke-11, yaitu lutut yang menunjuk. Satu kaki disisipkan ke bawah kaki lainnya dan menunjuk kepada orang yang dianggap paling menarik. Ini adalah posisi rileks yang juga menyingkirkan formalitas dari perbincangan dan memberi peluang untuk memamerkan paha sekaligus. Baik, kita lanjut ke poin 12, yaitu memainkan sepatu. Mengayun-ngayunkan sepatu di ujung kaki juga menandakan sikap santai dan menampilkan simbol hubungan seksual dengan mengeluarkan serta memasukkan kaki ke sepatu. Tindakan ini menggelisahkan bagi sebagian besar pria tanpa mereka sadari sebabnya. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin ke-13, yaitu melipat tungkai. Sebagian besar pria setuju bahwa melipat tungkai adalah posisi duduk paling menarik yang bisa dilakukan oleh wanita. Ini adalah posisi yang sengaja dilakukan wanita untuk menarik perhatian ke tungkainya. Albert Servan menyatakan bahwa satu tungkai yang didekatkan kuat-kuat ke tungkai lainnya untuk memberi tampilan kebugaran otot. Seperti disebutkan sebelumnya, adalah kondisi yang diambil oleh tubuh ketika seseorang siap melakukan kontak seksual. Sinyal tungkal lain yang digunakan wanita mencangkup, menyilangkan, dan melepas silangan dengan perlahan-lahan di depan pria dan mengusap pahanya dengan lembut, menandakan hasrat untuk disentuh.
Oke, baiklah teman-teman, itu tadi 13 sinyal ketertarikan wanita yang sedang berbicara dengan kita. Silakan dimanfaatkan teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.